Maka begitu kemudian pada tahun 1995 ya cerita itu. Setelah kemudian beliau ganti bertanya pada anak-anak remaja yang baru ingin melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi. Itu memang ditulis oleh negara Korea itu apa? Bahwa negara Korea Selatan itu akan menjadi negara di Korea Selatan itu betul-betul dipahami oleh masyarakat semuanya. Maka kemudian begitu dia kembali ke Korea yang kualitasnya di bawah dari produk Cina, harganya mahal lagi. Produk-produk dari negara tersebut sudah berjaya tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar merangka untuk mewujudkan visi misi itu tanpa lelah. Semua mereka bersatu padu, semua mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ingatlah kata Allah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu menciptakan Adam alaihissalam. Dan kemudian mereka para malaikat mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu
sementara mereka manusia ataupun khalifah tersebut suka untuk berbuat kerusakan di muka bumi, dan kemudian suka untuk saling menumpahkan darah di antara mereka. Dan padahal juga kami, yaitu para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Maka kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Al-Quran ayat 30 dari surat Al-Baqarah. Sadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati imam masjid beserta para pengurus, dan kemudian seluruh pengurus gerakan salat subuh berjamaah Kota Pasir Pengarayan, dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini jamaah sekalian ingin memberikan sebuah penyadaran kepada kita tentang salah satu fungsi terpenting diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia itu, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat nanti pada ayat yang lain, ada juga visi lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seseorang itu, yaitu menjadi Abdullah, yaitu hamba Allah. Jadi ketika kita mengacu kepada Al-Quranul Karim, tidak ada visi misi hidup seorang muslim itu kecuali hanya dua itu aja. Yang pertama adalah menjadi hamba Allah, dan yang kedua adalah menjadi khalifatullah. Kalau hamba Allah itu fungsinya adalah ibadah secara personal individu. Yang kedua, ketika menjadi khalifatullah, maka berarti beribadah secara sosial, secara bersama-sama. Nah, ini visi misi itu penting, Pak. Kenapa visi misi itu penting? Karena ketika visi misi hidup seorang muslim, seorang mukmin itu tidak tepat, maka jalan kehidupan yang dia lalui pun juga menjadi tidak tepat. Tetapi sebaliknya, ketika visi misi hidup seorang muslim benar, maka perjalanan kehidupan dia sejak dari awal sampai pada akhir kehidupannya itu pun juga menjadi benar. Nah, maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, termasuk saya, apakah visi misi kita sebagai khalifatullah ini sudah kita ambil peran itu semaksimal mungkin? Nah, kalau sebagai hamba Allah, saya kira dengan kondisi kita yang hari ini, kami berhusnudzon, Pak. Sudah tidak menjadi persoalan lagi. Tetapi yang menjadi evaluasi bagi kita hari ini adalah, sudahkah peran kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini sudah semaksimal mungkin untuk kita laksanakan? Bagaimana fungsi khalifah yang dimaknai dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian? Maka sebelum saya menjelaskan tentang penafsiran ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah, maka saya ingin
memberikan penyadaran termasuk pada diri saya, Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya visi, tujuan hidup dan kehidupan kita ini. Sebagai salah satu cerita, Bapak sekalian, ada salah seorang mahasiswa S2 Indonesia yang dia ingin melanjutkan kuliahnya di negara Korea. Maka begitu kemudian pada tahun 1995, ya cerita itu. Setelah kemudian beliau sampai di negara Korea, maka bertemulah dia dengan salah seorang remaja lulusan SLTA ingin melanjutkan kuliah di tingkat perguruan tinggi. Itu singkat cerita, Bapak Ibu, setelah mereka kemudian berkenalan, mahasiswa yang baru selesai dari SLTA itu bertanya kepada mahasiswa dari Indonesia yang mau meneruskan kuliah S2. Apa pertanyaannya? Wahai saudaraku, kira-kira tahun berapa Indonesia itu menjadi negara nomor 1 dunia? Jadi remaja, Pak, yang ditanyanya dengan apa? Dengan mahasiswa S2 itu bukan artis terkenal di Indonesia, Anda. Tapi yang ditanyakan apa? Tahun berapa besok negara Indonesia itu jadi negara nomor 1 dunia? Pertanyaannya itu, Pak. Ya karena mahasiswa S2 itu nggak siap dengan pertanyaan itu. Dikiranya pertanyaan itu hanya pertanyaan bercandaan saja. Kemudian dia balik ganti bertanya pada anak-anak remaja yang baru ingin melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi. Memangnya negara Korea itu ingin jadi negara terbaik dunia itu tahun yang menjadi takjubnya mahasiswa kita itu apa? Negara Korea akan menjadi negara terbaik dunia pada tahun 2010. Pada tahun 2010. Dan mahasiswa kita ini, Bapak Ibu sekalian, dikiranya ini hanya jawaban bercandaan saja. Masa mahasiswa remaja baru lulus SMA punya pandangan, punya visi yang luar biasa, yang visi itu hampir mustahil terjadi. Akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, setelah kemudian beliau hidup di negara Korea itu betul-betul dia menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa. Di seluruh sekolah-sekolah, di seluruh tempat-tempat umum, itu memang ditulis oleh negara Korea itu apa? Bahwa negara Korea Selatan itu akan menjadi negara nomor 1 dunia pada tahun 2010. Semuanya itu disebarkan di mana-mana, Pak. Yang tujuannya apa? Biar seluruh masyarakat itu memahami tentang visi misi dari Korea Selatan itu. Dan akhirnya, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, setelah kemudian beliau kembali ke Indonesia, selesai menuntut ilmu di negara tersebut, dia penasaran, apa betul visi misi Korea Selatan itu betul-betul dipahami oleh masyarakat semuanya. Maka kemudian begitu dia kembali ke Korea Selatan, maka kemudian dia mendapatkan pemandangan yang sangat luar biasa. Apa pemandangannya? Memang perkembangan negara itu sangat luar biasa. Bahkan kemudian sudah banyak produk-produk elektronik yang mereka keluarkan. Dan yang membuat dia heran apa? Begitu dia sampai di negara itu, tidak ada kendaraan-kendaraan yang diproduksi oleh Jepang. Semuanya kendaraan dalam negeri yang mereka gunakan. Padahal apa? Olahlah rogonya mahal,
kemudian kualitasnya di bawah standar. Harganya mahal, kualitasnya di bawah standar, tapi seluruh masyarakat berbondong-bondong tertarik untuk membeli produk dalam negeri tersebut. Kalau dipikir-pikir secara bisnis rugi atau untung, Pak? Rugi. Membeli barang yang kualitasnya di bawah dari produk Cina, harganya mahal lagi. Nggak ada yang bisa menyaingi bagaimana militansinya masyarakat negara Korea itu, kecuali hanya negara Konoha aja, Pak. Kalau negara Konoha itu belum lagi diproduksi, sudah dipesan 4.000 unit. Habis. Hanya negara Konoha yang bisa menyaingi Korea Selatan. Udah diproduksi lah habis hampir 1.000 unit dipesan. Ya kan? Jadi kalau sekarang India tidak bisa lagi katanya. Kata yang berkuasa ketika itu. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Meskipun pada tahun 2010 itu negara Korea tidak menjadi negara nomor 1 dunia, hanya 23 ranking dunia, tetapi produk-produk dari negara tersebut sudah berjaya tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Termasuk yang hari ini kita konsumsi, yang kita nikmati, yang kita gunakan, itu sudah banyak produk-produk dari Korea. Termasuk elektroniknya. Seperti apa? LG ya. Samsung, Sony Samsung. Itu punya mereka itu, Pak. Yang dulu itu rankingnya dibandingkan dengan Nokia pada masa dulu jauh. Tapi hari ini kemudian sudah luar biasa sambutan dari masyarakat dunia. Nah, ini artinya apa, Bapak sekalian? Ini adalah sebuah contoh bahwa ketika seseorang berangkat dari visi misi yang benar, maka kemudian dia akan melahirkan apa? Setidaknya ada 2 hal kita lihat pembelajaran daripada masyarakat Korea. Pertama apa? Mereka bahu-membahu dalam rangka untuk mewujudkan visi misi itu tanpa lelah. Semua mereka bersatu padu, semua mereka memang betul-betul menyusun kekuatan secara bersama-sama untuk mewujudkan itu. Dan yang kedua apa? Ada pengorbanan dari masyarakat mereka untuk berkorban membeli barangnya sudahlah mahal, kualitasnya rendah dibandingkan dengan produksi luar negeri seperti produksi Jepang. Nah, ini Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, begitulah pentingnya sebuah visi misi dalam kehidupan. Maka kalau negara yang dalam tanda kutip kebanyakan masyarakatnya bukan masyarakat yang beragama Islam saja memiliki kekuatan yang semacam itu, maka apalagi kalau masyarakat yang disinari keimanan dan kekuatannya itu dengan Al-Quranul Karim. Maka tentunya jauh lebih dahsyat sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena di awal penciptaannya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan sifat sikap itu dalam kehidupan manusia. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menciptakan siapa? Tidak hanya sekedar hamba Allah. Dalam Al-Quran manusia itu tidak hanya visinya menjadi hamba Allah. Untuk orang yang dekat kepada Allah itu baik. Orang yang rajin sholatnya, rajin zakatnya, rajin puasanya, rajin tilawatul Qur'annya, rajin zikirnya, itu baik, Pak. Itu sesuatu yang akan mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi ternyata Al-Quran tidak cukup kalau visi kita hanya menjadi orang baik saja. Belum cukup. Tetapi Al-Quran menghendaki bahwa kita juga harus menjadi khalifah. Yang maknanya khalifah itu apa? Di antaranya Bapak Ibu sekalian, tafsir Ibnu Katsir di antaranya mengatakan bahwa khalifah itu pemimpin di muka bumi, itu maknanya apa? Harus menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu yang pertama. Ya. Dalilnya apa? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Sebaik-baiknya manusia itu tidak hanya orang yang rajin baca Al-Quran, tidak hanya orang yang rajin sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ayat itu juga memberikan sebuah pemahaman orang yang baik menurut pandangan hadis Rasulullah SAW tersebut, yaitu orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini mengambil peran-peran dalam kehidupan masyarakat, sosial kemasyarakatan, maka berarti itu juga sudah bagian dari fungsi khalifah di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, khalifah yang dimaksud dalam ayat itu juga adalah memakmurkan bumi, memelihara bumi, dan melindungi dan menjaganya. Yang dimaksud memelihara dan menjaga bumi itu apa? Bumi dan seisinya itu harus betul-betul kita jaga agar kondusif, agar perjalanannya ideal, baik manusianya maupun lingkungan. Maknanya di situ apa? Dengan kata lain, tidak boleh kemudian kita itu abai terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan hari ini. Dan ini merupakan kritikan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh dalam dunia pendidikan aja lah Pak. Hari ini kalau kita bicara tentang salah satu dimensi kehidupan manusia, pendidikan, belum lagi nanti politik, ekonomi, macam-macam dari pendidikan itu Pak. Hari ini kira-kira dari dimensi kehidupan yang berkaitan dengan pendidikan, mana yang banyak dibicarakan oleh umat Islam dan masyarakat hari ini yang berkaitan dengan pendidikan? Nah, yang banyak mengisi media massa dan pembicaraan publik itu satu, bangunannya yang belum sempurna, sarana prasarananya yang belum bagus. Kalau hari ini karena ada program terbaru MBG, makan bergizi gratis, maka hari ini kayaknya persoalan pendidikan itu ya tentang MBG itu Pak. Karena per hari memang biayanya berapa? 1 triliun. Bukan main-main loh. Jadi untuk makan per hari itu 1 triliun. 1 hari Pak. Dan MBG itu 1 triliun. Bukan semiliar, bukan sejuta, 1 triliun. Nah makanya sekarang sudah mulai digugat. Karena biaya pendidikan yang 20% itu, MBG itu ternyata diambil dari anggaran yang 20% dana pendidikan itu katanya. Itu yang benar enggak? Silakanlah kita melihat, mengkaji. Saya hanya menjelaskan qola wa qila karena bukan bidang saya. Sehingga katanya apa, hanya 16% saja lagi tinggal
biayanya entah 16% diambil tinggal 8, entah yang diambil 8 tinggal 16%. Hari ini kemudian lembaga pendidikan itu sibuk dengan apa? Ya, mengurusi tentang MBG itu. Saya tidak mengatakan apakah itu baik atau tidak. Yang namanya program itu, ya insya Allah tetap baik, mendatangkan manfaat. Tetapi semua orang sekarang sibuk untuk mengurusi MBG itu. Ada yang mengkritik dari sisi penyajiannya lah, ya kan? Datang ke sekolah ada yang buahnya busuk lah, ada yang inilah, ada juga yang memuji segala macam, sibuk Pak. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal tertentu yang kemudian menyebabkan kita sebagai khalifatullah di muka bumi itu menjadi miris Pak. Apa mirisnya? Salah satu ini saya datanya saya bacakan Pak. Kita pakai data yang umumnya lah. Kalau nanti akan dulu takutnya nanti ada yang tersinggung, ya kan? Nah, karena saya juga nggak punya data itu. Kita pakai data yang umum, tapi nanti itu kita jadikan sebagai bahan refleksi kita. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, data dari Badan Narkotika Nasional. Wah. Pada tahun 2023, maka tidak kurang dari 312.000 remaja Indonesia dari usia 15 sampai 25 tahun telah terpapar aktif untuk kecanduan narkoba. 15-25 tahun. $312.000. Dan yang dirilis oleh Badan Narkotika itu per tahun itu terjadi peningkatan Pak. Bukan menurun, tapi jumlah yang ketergantungannya terhadap narkoba remaja 15 sampai 25 tahun itu semakin tinggi. Padahal Ibu sekalian, umur 15-25 itu umur yang seperti apa itu Pak? Itu adalah umur produktif, puncak dari segala puncak kekuatan idealisme masyarakat seseorang. Nah, kalaulah umur 25 tahun itu sudah terpapar narkoba, nah kalau kita dengarkan ceramah Ustaz Somad itu kan hanya dua. Kalau orang yang sudah terkena narkoba itu satu apa? Kalau tidak hilang akalnya, gila, tidak berfungsi lagi akal pikirannya, gangguan jiwa, maka yang kedua, mati. Hanya dua itu saja. Ya bukan berarti semua ya. Sebagian besar pun begitu. Karena apa? Narkoba itu merusak akal pikiran luar biasa. Dan salah satu cirinya orang yang ketergantungan hal yang semacam itu apa? Dia akan memiliki jiwa yang labil. Kalau tidak bahasanya yang tidak terkontrol, yang paling parah itu dia sudah bisa melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi. Nah, kira-kira umur 15 sampai 25 tahun itu umur remaja yang lagi sekolah atau yang sudah bekerja? Masih sekolah Pak. Berarti apa yang dia gunakan itu adalah uang-uang yang diberikan oleh orang tua mereka. Itu dari sisi narkoba. Dari sisi judi online. Nah, saya tidak tahu apakah di Rokan Hulu ini juga sudah terpapar itu atau tidak, ya kan? Ya maksudnya ini sama-sama kita renungkan dan kemudian kita kita pikirkan. Tidak hanya ini tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, tapi juga termasuk kita sebagai khalifatullah. Menurut data pemerintah, itu berdasarkan data dari kementerian,
tidak kurang dari 960.000 pelajar dan mahasiswa yang sudah terlibat aktif dan terjerat dalam praktek judi online. Nah, itu tahun 2003 Pak datanya. Berarti dalam data itu per tahunnya meningkat Pak. Yang jumlahnya semakin meningkat. Dengan berbagai macam bentuk judi online itu ternyata sudah meracuni daripada generasi-generasi muda dan anak-anak kita. Nah, ini baru dari sisi pendidikan. Dan banyak lagi program-program yang lain. Yang itu dengan kata lain apa? Sangat paradoks, sangat kontradiktif dengan cita-cita daripada bangsa kita dan juga tentunya cita-cita kita untuk dapat mewujudkan generasi-generasi muda yang tangguh dalam rangka menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Berarti siapa mereka? Apakah kita? Ya enggak, yang tadi. Ya umurnya 15 sampai 25 itulah nanti akan menjadi generasi emas itu. Nah, makanya kalau hari ini generasi emas itu diplesetkan menjadi mewujudkan generasi cemas. Nah, ya. Kalau memang kayak begini Pak datanya kayak begini, kemudian problematika dalam pendidikan kita, ya pantas ada orang yang mengatakan Indonesia cemas. Meskipun kita tidak boleh. Nah, kalau kita ikut Korea itu ya apapun visi misi negara itu kita harus berbondong-bondong. Kalau nanti negara inginnya Indonesia emas, sementara masyarakat mengatakan Indonesia cemas, ya nggak akan berhasil itu Pak. Ah, ini Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inni ja'ilum fil ardi khalifah, maka di samping kemudian kita memang diwajibkan untuk menjadi Abdullah, hamba Allah, yaitu beres urusan kita kepada Allah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pribadi kita, ibadah-ibadah personal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian visi misi hidup seorang muslim yang kedua, kita juga harus melibatkan diri dalam rangka untuk mewujudkan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 itu, maka ternyata tidak hanya cukup diberikan bantuan MBG, tidak hanya cukup diberikan bantuan televisi yang televisi layar sentuh per sekolah sekarang TA2 programnya, itu baik Pak. Itu baik. Kita tidak mengatakan tidak baik, itu baik, tapi kalaulah itu saja yang dijadikan sebagai acuan dan kemudian sebagai program utama bagi sekolah-sekolah, maka tentunya itu belum cukup. Kenapa? Karena itu yang berkembang itu hanya secara akalnya, tetapi kemudian secara budidayanya, secara akhlaknya, secara perilakunya, secara nuraninya, maka nanti lambat laun itu akan bermasalah. Makanya Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Islam memberikan solusi. Apa solusi dari Islam? Nah, maka sebagaimana hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada visi misi yang pertama apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput salah satu kewajiban yang dinamakan dengan kewajiban sholat. Sholat itu salah satu solusi, Pak. Itu bukan kita yang mengatakan, tapi siapa? Allah. Kalau kita lihat nanti dalam ayat Al-Ankabut atau ayat berapa nanti bisa yang dilacak nanti.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Nah, ada dua, Pak, solusinya. Bacakanlah wahai Muhammad sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu Alkitab. Makna Alkitab itu Al-Qur'an. Nah, jadi kalau generasi kita memang dididik, dibiasakan, disinari dengan Al-Qur'an sejak awal. Bahkan Nabi mengatakan awwalu ma yu'allimu auladakum biqauli la ilaha illallah wa tilawatil Qur'an. Allimu auladakum bi awwali kalimatin la ilaha illallah. Pertama kalimat tauhid, yang kedua nanti tilawatul Quran, nanti ada hadisnya. Jadi dibiasakan pertama itu apa? Bacaan Quran. Nah, pertanyaan kita hari ini, beres enggak, tuntas enggak pendidikan Al-Quran itu pada generasi kita? Enggak usahlah dulu kita bicara anak-anak kita pintar IT sehingga didatangkan TV yang lebar, yang pakai flat, yang macam-macam isinya, semua ilmu ada. Itu penting, tapi ada yang dasar apa? Al-Quran. Tuntas belum, Mbak? Dari 1000 sekian yang mereka lulus PDTA yang diwisuda di Islamic Center, ya, kira-kira dari 1000 itu sudah beres belum bacaan Qurannya? Baca aja dulu, belum menghafal, belum nanti mentadabburi, ya. Membaca aja dulu. Kan? Jangankan anak-anak, Pak. Kementerian Agama sudah merilis penelitian. Apa penelitiannya? Sekitar berapa persen, ya? Tak 65%, tak 60%. Itu guru pendidikan agama Islam tidak bisa baca Al-Quran dengan baik, Pak. Bukan anak-anak, Pak. Guru agama Islamnya, kalau salah itu salahkan nanti yang dirilis Kementerian Agama. Itu Kementerian Agama, Pak, yang merilis. Bukan anak-anaknya, Pak, bukan pelajar, bukan siswa, siapa? Gurunya. Itu guru PAI. Gimana guru fisikanya, gimana guru matematikanya, gimana guru geografinya, gimana guru bahasa Inggrisnya. Kira-kira berapa persen? Berapa persen kira-kira? Nah, ini apa namanya, problem mendasar. Yang kedua, kata Allah pada dalam ayat itu, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu bisa membentengi diri seseorang dari melakukan perilaku-perilaku yang negatif. Maknanya apa? Anak-anak kita ini nggak cukup hanya kita bentengi dengan hal-hal yang lain, tetapi yang paling penting mereka dibentengi itu dengan sholat. Kenapa? Sholat itulah yang bisa merubah perilaku mereka, yang bisa menyelamatkan mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Dan ditutup ayat itu oleh Allah, wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikir itu, tafsir ulama, sholat itu karena kaitannya dengan sholat. Ada juga yang mengatakan wala dzikrullah itu Al-Quran. Sama-sama, ini tidak ada bedanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya sholat itu akbar, merupakan ibadah yang paling tinggi, pahala nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Nabi memerintahkan anak-anak kita untuk sholat di umur berapa? Umur berapa? 7 tahun. Tidak ada syariat yang dibebankan kepada orang yang mukallaf, yang belum mukallaf, kecuali hanya sholat. Kalau yang lainnya Nabi tidak perintahkan, Pak. Puasa itu tidak diperintahkan Nabi untuk memerintahkan anak kita puasa umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, belum. Sampai mereka mukallaf baru diperintahkan. Tapi kalau sholat umur 7 tahun sudah disuruh, suruh mereka sholat.
Ajak mereka sholat, ingatkan mereka sholat sampai umur 10 tahun, tidak juga mau sholat, dalam tanda kutip, pukul, berikan sanksi fisik. Coba. Umur 10 tahun belum juga sholat, kasihkan sanksi secara fisik. Itu maknanya apa? Sholat itu dijadikan sebagai program utama dalam rangka untuk mendidik generasi muda agar nanti kelak mereka menjadi khalifah sehingga kemudian mereka mampu mengemban amanah tersebut. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, visi misi kita di 2026 ini kita tumpangkan baik di GSSB maupun di kampus maupun dimanapun. Kita ini harus sama visi kita, Pak. Apa visi kita? Menertibkan satu sholat anak-anak kita, terutama khusus di Kabupaten Hulu itu harus tertib sholatnya. Yang kedua, bacaan Al-Qur'annya harus tuntas. Gimana caranya mewujudkan ini? Itu kita lah bicara sama-sama. Kalau kita ingin mewujudkan Kabupaten Hulu itu yang barokah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, khususnya dan umumnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada cara lain kecuali misinya itu kita tuntaskan. Yang pertama apa? Bereskan tilawatul Quran, membaca Al-Qurannya anak-anak kita, dan kemudian kita disiplinkan mereka sholat. Puasa bagaimana? Ya kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak jangan dibalik, Bu. Ibu-ibu ingatlah jangan dibalik. Karena pelayu orang tua, Bu, kalau sukses puasa anaknya, Masya Allah, senang hatinya bukan main. Alhamdulillah, anakku baru umurnya 6 tahun. Tapi ini pernah lopeh puasanya 30 hari full. Jam 3 dijagokan, jam 4 dijagokan sahur, diagihkan makanan sahur yang lomak-lomak. Tetapi begitu nanti selesai sahur, tidur anaknya, lopeh subuhnya dibiarkan. Kesian waknya baru apa tadi sahur lah, biar malah dulu bekor malah baru diwajagokan sembahyang. Kira-kira salah atau benar itu, Bu? Kalau mengambil hadis tadi salah, kurang tepat. Harusnya Pak, biarlah dia tidak puasa kalau memang harus memilih. Ya mudah-mudahan bisa dua-duanya. Biarlah dia tidak puasa asalkan sholatnya tertib. Jangan gara-gara sahur pun kemudian tinggal sholatnya tidak terbalik. Karena generasi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, generasi yang dibiasakan pembiasaannya itu sholat dan tilawatul Quran pembekalan utama, baru kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Bapak Ibu, demikian saya kira GSSB kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi PR bagi kita, menjadi spirit bagi kita. Sebenarnya kalau kita ingin mewujudkan pribadi yang menjadi khalifah di muka bumi ini, mengambil peran dari tanggung jawab ini, maka tentunya langkah pertama bagi kita adalah bagaimana kemudian menuntaskan tilawatul Quran dan kemudian mendisiplinkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau itu kita wujudkan, maka insya Allah kita pun juga akan mendapatkan kesuksesan tersebut. Insya Allah juga akan mendapatkan kebahagiaan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi maradana, guru kita ya Allah, guru kami ya Allah, yaitu Ustaz Ilyas Isman SAG MPDI ya Allah. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi shifaan la yughadiru illa saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian
yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.